Bisa Pak. Selaku mentor, saya hormati Pak Ahmad Juwani selaku host evaluator kita pagi siang hari ini, dan saya banggakan Saudara Rifki Hidayat yang akan menyampaikan laporan aktualisasinya tentang sosialisasi teknik dasar pembenihan ikan nila. Ini menarik juga ini di Desa Lokotoi, Kecamatan Banggai Utara. Seperti apa yang sudah dilaksanakan dalam 1 bulan terakhir, ada baiknya kita beri kesempatan secara efektif, efisien menggunakan waktu 5 sampai dengan 10 menit. Silakan dipaparkan dengan baik mulai dari sekarang. Silakan Rifki. Ya, Pak. Bisa terlihat Pak? Ya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Coach, kemudian Bapak penguji dan Pak host serta mentor saya yang sempat hadir pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan laporan aktualisasi saya yang berjudul Sosialisasi Teknik Dasar Pengembangbiakan Ikan Nila di Desa Lokotoi, Kecamatan Banggai Utara. Isu yang saya angkat ini merupakan hasil dari penetapan isu ini, di mana saya mendapatkan masalah yaitu minimnya pengetahuan pembudidaya terkait teknik dasar pengembangbiakan ikan nila. Kemudian ini tujuan dan manfaat, baik dari tujuan manfaat bagi peserta, kemudian manfaat bagi unit kerja, bagi pemerintah, dan manfaat bagi masyarakat itu sendiri. Dalam kegiatan saya ini ada 5 kegiatan, kemudian terdapat 18 tahap, 5 kegiatan dengan 18 tahapan kegiatan. Di mana tahapan yang pertama yaitu persiapan aktualisasi, kemudian kegiatan kedua observasi, kemudian kegiatan ketiga saya itu membuat media informasi, kemudian yang keempat melaksanakan sosialisasi, kemudian evaluasi di kegiatan terakhir yaitu kegiatan kelima. Nah, kegiatan yang pertama yaitu persiapan aktualisasi, hubungannya dengan agenda 3 yaitu Wall of Government, di mana komunikasi dan koordinasi merupakan poin penting dalam kegiatan ini. Kemudian manajemen ASN meliputi profesionalitas. Tahapan kegiatan saya di kegiatan 1 ini ada 5. Yang pertama itu menyiapkan bahan konsultasi, di mana hubungannya dengan agenda 2 yaitu ada akuntabilitas, di mana kita harus bisa menekatkan kejelasan target yang akan didiskusikan dengan pimpinan, kemudian dengan penyuluh, kemudian kepala desa dan ketua-ketua kelompok. Terus juga ada nilai etika publik, di mana kita harus bersikap jujur dan transparansi terkait dengan informasi-informasi yang kita berikan, yang kita akan sampaikan, rencana-rencana ke depan apa yang pada saat sosialisasi tersebut. Kemudian nilai komitmen mutu, di mana kegiatan ini harus dilaksanakan seefektif dan seefisien mungkin. Setelah itu tahapan kegiatan kedua yaitu konsultasi dengan pimpinan terkait, di mana konsultasi bersama kepala dinas perikanan dan kepala bidang budidaya. Nilai yang terkandung di situ untuk agenda 2 yaitu akuntabilitas, di mana ada kejelasan target dan etika publik, terbuka, sopan dan bersikap hormat terhadap pimpinan yang kita ajak untuk konsultasi. Setelah dengan pimpinan terkait, kemudian saya konsultasi lagi dengan penyuluh yang bertanggung jawab di Desa Lokotoi tersebut. Ini sama dengan yang bagian konsultasi dengan pimpinan terkait, hubungannya dengan agenda 2 itu akuntabilitas, adanya kejelasan target yang disampaikan kepada penyuluh, kemudian etika publik, di mana kita harus terbuka, sopan, dan bersikap hormat kepada mereka. Kemudian komitmen mutu, yaitu orientasi mutu. Setelah itu konsultasi dengan kepala desa Lokotoi. Di mana hubungannya dengan agenda 2 masih akuntabilitas, etika publik, kemudian komitmen mutu. Di sini saya menjelaskan tentang rencana saya untuk melakukan sosialisasi di Desa Lokotoi. Kemudian kepala desa itu merespon baik. Setelah itu saya diarahkan lagi ke
pengurus kelompok. Ini konsultasi dengan pengurus kelompok yang ada di Desa Lokotoy. Hubungannya dengan agenda 2 itu akuntabilitas, etika publik, kemudian komitmen mutu. Setelah itu masuk ke kegiatan yang kedua, yaitu observasi kebutuhan lokasi budidaya. Observasi ini hubungannya dengan agenda 3, yaitu manajemen ASN dan pelayanan publik. Di mana manajemen ASN ini kita harus secara efektif dan efisien ini melakukan observasi di lapangan. Kemudian pelayanan publik, yaitu kita harus mengumpulkan data seakurat mungkin mengenai kondisi kelompok, anggota kelompoknya itu seperti apa, aktivitasnya, kemudian beranggotakan berapa orang. Setelah itu komunitas apa saja yang mereka kembangkan di situ atau budidayakan. Kemudian kolam mereka itu ada berapa buah, ada berapa petak, dan fasilitas lainnya. Yang pertama yaitu tahapan kegiatan saya di sini ada 3 di kegiatan 2 ini. Yang pertama mengumpulkan informasi lahan, kemudian interview wawancara, kemudian pengolahan data hasil observasi. Hubungannya dengan agenda 2 ini pada tahapan pertama yaitu akuntabilitas. Nggak usah dikaitkan dengan agenda, kan sudah dijelaskan tadi di kegiatan pertama, bukan di agenda 2. Baca saja kegiatan sama tahapan sampai kegiatan terakhir, kemudian kesimpulan. Ya. Setelah hasil observasi dilakukan, saya melakukan pengolahan data hasil observasi. Setelah itu saya masuk ke kegiatan yang ketiga. Kegiatan ketiga yaitu membuat media informasi, di mana saya menggunakan media informasi di sini yaitu leaflet untuk dibagikan kepada peserta. Di kegiatan 3 ini saya memiliki 4 tahapan kegiatan. Yang pertama saya kumpulkan informasi tentang budidaya ikan nila, kemudian saya desain leafletnya. Setelah didesain kemudian dicetak lalu dibagikan kepada kelompok pembudidaya. Setelah itu masuk ke tahapan kegiatan 4 yaitu pelaksanaan sosialisasi. Pelaksanaan sosialisasi ini terdiri dari tiga tahapan. Yang pertama saya koordinasi dengan pengurus kelompok budaya terkait rencana dan waktu kegiatan sosialisasi. Setelah itu, setelah mendapatkan persetujuan dan persetujuan waktu dan tempat, di mana ini harus dikondisikan dengan waktu anggota kelompok, kemudian saya menyiapkan materi dan bahan sosialisasi. Setelah menyiapkan materi dan bahan untuk sosialisasi ini, barulah kemudian saya laksanakan sosialisasi itu. Ini dokumentasi pada saat pelaksanaan sosialisasi di Desa Lokotoy. Kemudian yang masuk di kegiatan kelima yaitu pada tahap evaluasi. Tahap evaluasi ini ada 3. Yang pertama pemantauan dan mengecek time schedule output hasil kegiatan, kemudian testimoni, kemudian rencana tindak lanjut. Penutup yang pertama kesimpulan yaitu telah terlaksana kegiatan aktualisasi CPNS pada Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Laut dengan lokasi kegiatan di Desa Lokotoy selama 1 bulan dan menjawab isu permasalahan yang dipilih tentang minimnya pengetahuan pembudidaya terkait teknik dasar pembenihan ikan nila dengan melaksanakan 5 kegiatan dengan 18 tahapan kegiatan. Kemudian yang kedua yaitu pelaksanakan manfaat dari aktualisasi ini, di mana manfaat bagi peserta, kemudian memiliki manfaat bagi organisasi perangkat daerah, kemudian memiliki manfaat bagi pemerintah daerah, Kabupaten Banggai Laut, kemudian manfaat bagi masyarakat kelompok pembudidaya itu sendiri. Kemudian kesimpulan yang ketiga yaitu peserta telah mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berupa akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi di lingkungan kerja selama melaksanakan kegiatan aktualisasi. Peserta juga telah melaksanakan aspek kedudukan dan peran ASN dalam NKRI berupa manajemen ASN, etika, pelayanan publik, dan konsep BOG sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam menyiapkan bahan konsep kegiatan perencanaan, pengembangan, serta pemantauan guna menunjang peningkatan mutu perbenihan. Rencana tindak lanjut ini ada 7. Yang pertama melaksanakan pemantauan terkait hasil sosialisasi tentang teknik dasar pembenihan ikan nila ini untuk menghasilkan benih berkualitas. Kemudian yang kedua mendorong anggota kelompok dan masyarakat untuk dapat melaksanakan langsung kegiatan pembenihan ikan nila ini. Yang ketiga mendorong terciptanya proses budidaya ikan nila dengan adanya kelompok penyedia benih di masyarakat. Kemudian saya berniat membantu dalam hal pemasaran dan strategi penjualan lainnya. Kemudian memasukkan kegiatan aktualisasi ini dalam
program kerja bidang perikanan budidaya dan penyuluh dengan skala prioritas. Kemudian membentuk tim kerja atau tim teknis kegiatan untuk melaksanakan pelayanan melalui pendekatan kepada pembudidaya. Kemudian melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan melalui kunjungan ke kolam dan wawancara, baik formal atau non formal, bersama kelompok budidaya atau bahkan jaringan pembudidaya untuk perbaikan yang berkelanjutan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Rifki Hidayat yang sudah menyampaikan laporan aktualisasinya terkait dengan sosialisasi budidaya ikan nila ya di masyarakat. Kelihatannya juga rencana tindak lanjutnya lumayan banyak, menandakan bahwa ini insya Allah akan terus bergulir, terus akan dilaksanakan pasca pelatihan. Silakan di stop share screen. Selanjutnya Pak Mentor berkenan untuk menyampaikan testimoni dukungan penguatan terhadap apa yang dilakukan oleh Saudara Rifki Hidayat selama 1 bulan ini. Apakah benar seperti itu, manfaatnya seperti apa? Silakan Pak Irwan Boham selaku mentor. Terima kasih atas wawancara kepada kami. Terima kasih juga kepada Coach Pak Abu Bakar Hadi, Pak Penghulu Rahmat Gunawan SPI, dan Pak Ros Ahmad Juwaini. Syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Esa karena pada saat ini kita bisa berkumpul tempat ini Pak untuk melaksanakan presentasi aktualisasi dari Saudara Rifki Lasadi. Testimoni yang kami bisa berikan Pak, kebetulan dengan bergeser ke kewenangan kami saat itu kan memang sesuai dari saudara ini, dan juga kami sudah sampaikan kemarin ke Pak Kadis bahwa kegiatan urusan kita yang sudah bergeser ke wilayah perairan darat, maka kegiatan aktualisasi ini sudah membantu kami Pak untuk mensosialisasikan, walaupun juga kami sudah upayakan dengan tindak lanjutnya ke depan. Rencananya untuk kegiatan budidaya ini ke depannya kita akan menggunakan dana kegiatan melalui pasca kemarin sudah, tapi diperluas sampai Kecamatan Banggai Pak, kira-kira begitu. Jadi tinggal kami persatukan kembali dengan leaflet yang sudah dibuat oleh Saudara Rifki. Kami juga akan ambil untuk perbanyak kembali untuk sosialisasikan kembali di wilayah lain Pak. Seperti contoh yang kemarin seniornya Ibu Rizka, semua hasil-hasil sosialisasi leaflet itu kami perbanyak kembali Pak untuk memperkuat sosialisasi kami dan penguatan kami Pak. Demikian barangkali, dan juga kami berterima kasih atas segala dukungan dan bimbingan dari Pak Coach terhadap Saudara Rifki. Demikian sedikit testimoni dari kami. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irwan Boham, dukungan, penguatan dan testimoni yang disampaikan tadi pada Rifki Hidayat. Ya, jelas sekali manfaatnya dan tindak lanjutnya akan dilakukan mungkin pada saat pasca pelatihan. Namun demikian masih ada waktu yang cukup bagi Bapak Penguji Pak Rahmat Gunawan untuk melakukan pendalaman, melihat kembali masih ada saran masukan atau pertanyaan klarifikasi terhadap apa yang Anda laporkan atau yang Anda laksanakan itu. Silakan Bapak Penguji. Ya, terima kasih pada Pak Abu Bakar selaku coach, Pak Mentor yang saya hormati, Pak host Pak Ahmad saya hormati, yang kita banggakan Pak Rifki Hidayat. Ya, jadi menarik ya dari presentasi penyajian yang tadi saya dengarkan. Memang saya juga belum melihat leaflet di lampiran yang Bapak tampilkan. Karena disitulah bahan sosialisasi yang Bapak serahkan. Itu kalau saya lihat di gambar. Nah,
Jadi mohon ditampilkan nanti, dilampirkan juga leaflet yang Bapak maksud itu. Nah, kemudian yang saya mau tanyakan, berapa pembudidaya yang Bapak lakukan sosialisasi di sana? Di sana anggota kelompoknya itu 7 orang. Kemudian yang dari desa tetangga itu ada 1 orang yang hadir. Kemudian ada dari pihak sekolah, guru SMK juga 2 orang. Memang secara keseluruhan, di Desa Lokotoi itu cuma 7 orang kelompok anggota pembudidaya. Ya, kelompok yang aktif sekarang tinggal 1 kelompok itu, Pak. Nah, kelompok 1 yang lain, ya, yang aktif lagi. Ya, yang kemarin 2, Pak, cuman yang 1 barusan ini off katanya penyuluh. Jadi yang aktif sekarang yang satu ini, yang karya mandiri ini. 7 orang anggotanya. Ya, betul. Kemudian di penulisan, Pak, ya, daftar tabel dan daftar gambar dimasukkan, Pak, ya, Pak Rifki, ya. Daftar ini cuma daftar isi, daftar pustaka juga dimasukkan, Pak Rifki, ya. Daftar pustaka. Kemudian jika ada penguatan nilai organisasi juga ditambahkan, Pak Rifki, ya. Sosialisasi memang cuman Bapak sendiri waktu itu turun ke 7 anggota tadi? Bersama mentor. Iya, bersama mentor, Pak. Bersama mentor dan penyuluh, Pak. Oh, bersama mentor. Oke, siap. Masih mati saya. Tapi nanti lokus lagi. Ada gangguan barangkali ya, Pak penguji kita ini. Gangguan jaringan. Iya, Pak. Wah, terlempar. Pak Ahmad juga ini. Pak host, Pak Ahmad juga ini. Terlempar juga. Aduh, saya tinggal menunggu giliran ini. Menunggu giliran ini. Jangan mau dilempar juga ini. Jangan sampai lah, Pak. Jangan sampai lah. Ada leafletnya itu, Rifki? Ada, Pak, kita sudah. Iya, Pak. Oh iya. Coba nanti dikirim ke saya juga ya di WA. Iya, Pak. Saya lagi ada bikin kolam juga di rumah ini. Saya tebal ikan nila. Pertama 1.000 ekor mati semua. 1.000 ekor dari Pak Kadis Arif Lacuba itu kan Kadis itu. Dia kasih benih, mati semua. Parah juga itu. Pak penguji mungkin jago. Lalu habis itu dia kasih lagi 500 tapi sudah agak besar-besar. Besar. Ini bertahan sampai sekarang ini sudah ada 1 bulan lebih. Musim hujan apa? Iya, ada hujan-hujan. Kenapa? Kalau musim hujan dia. Iya, itu pengaruh biasanya, Pak, kalau musim hujan. Oh. Gitu ya. Kondisi suhu, Pak. Itu kan ada sistem bioflok itu ya. Oh iya, bisa bioflok ya. Bisa. Iya, kalau airnya tidak mengalir. Iya, bisa blok. Cuma jangan Pak itu probiotik.
Kalau pakai bioblok harus dijaga dengan probiotik. Oh iya. Pak Ahmad, Pak Mentor terlempar. Pak penguji. Barusan tadi beliau nelpon, makanya saya putus juga. Posisi beliau di kantor dan mati lampu. Oh, jadi lagi mencari perangkat alternatif beliau ini. Karena tadi pakai PC, pakai komputer besar, jadi memang tidak bisa diakses. Lagi cari laptop beliau. Tadi pesannya sudah, artinya dari Pak Abu kalau misalnya memang sudah clear, dari beliau sudah tidak ada masalah untuk Pak Rizky. Sudah. Iya, saya kira sudah clear. Tinggal 2 peserta lagi itu. Iya, siap. Bagaimana kalau kita makan dulu baru sholat? Nanti habis itu kita sambung 2 orang. Jadi kita anggap sudah clear ini. Rifki Hidayat dengan Iwan. Dengan Pak mentornya. Ya. Oke. Nanti banyak saya mau tanya-tanya lagi sama Rifki tentang siapa. Soalnya saya ada 500 ekor saya punya ikan nila, saya piara sekarang. Nanti saya bantu juga, Pak. Nanti saya bantu, Pak. Sama-sama. Oh iya, boleh. Bapak jauh itu gimana caranya? Di Banggai Laut. Bisa kita share saja dulu, Pak. Kan? Jadi sharing ya? Oh iya. Bagaimana penanganan pasca awal proses pengeluaran awalnya sampai proses. Kalau lele gimana? Saya kira demikian sesi atas nama Rifki Hidayat, peserta di kelompok 2 ini. Saya atas nama seluruh jajaran BPSDM, penguji, Pak Hos, saya juga selaku coach menyampaikan terima kasih dan sukses selalu. Terima kasih Pak Mentor yang sudah hadir di sini. Terima kasih Pak Ahmad Juwaini. Semoga tetap bisa berlanjut ya. Kalau lihat tadi rencana tindak lanjutnya sangat kaya ya, sangat kaya. Artinya kita optimis ini tidak berakhir sampai di sini. Tidak berakhir, tapi akan berlanjut pasca pelatihan ini. Baik, akhir daripada sesi ini mari kita beri aplaus yang meriah kepada saudara Rifki Hidayat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan saya kembalikan kepada Pak Hos. Terima kasih Pak Abu Bakar. Aku coach sudah memandu proses ujiannya Pak Rizky Hidayat. Namanya Pak Rizky berkelanjutan apa yang sudah dilakukan selama 1 bulan ini sehingga bisa memberikan manfaat yang maksimal kepada warga Sulawesi Tengah khususnya ada di Banggai Laut. Terima kasih juga Pak Irwan Bohan. Ya, sama-sama Pak. Ujian ini silakan dengan hormat untuk lift room karena kita akan coba mengambil posisi istirahat dulu Pak Abu. Ya, kita istirahat dulu. Kita isoma, sholat, makan.